Selamat berjumpa kembali anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang teks laporan hasil observasi. Adapun kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kita melangkah ke kegiatan yang pertama, yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi adalah kegiatan menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi. Pokok-pokok isi teks terangkum dalam rumusan 5W tambah 1H. Pokok-pokok isi atau informasi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan ADI Simbah. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kegiatan yang kedua yaitu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi ada 3 struktur, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, yang ketiga, deskripsi manfaat. Kita akan membahas ketiga struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Adapun contoh pernyataan umum atau klasifikasi dalam teks laporan hasil observasi adalah: paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Mamalia laut, bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra. Cara bernafasnya juga istimewa. Kalau makhluk lain bernafas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada atau tidak adanya giginya, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan paus yang tidak bergigi. Struktur teks laporan hasil observasi yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Adapun contoh deskripsi bagian dalam teks laporan hasil observasi adalah: semua makhluk di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Yang pertama sering disebut makhluk hidup dan yang kedua disebut benda mati. Benda hidup mempunyai ciri-ciri umum seperti bergerak, bernafas, tumbuh, dan mempunyai keturunan. Benda hidup juga membutuhkan makanan. Benda mati dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciri-ciri umum tersebut. Tumbuh-tumbuhan, ikan, dan bunga adalah contoh benda hidup. Sementara itu, kaca, air, plastik, baja, dan oksigen adalah contoh benda mati.
Struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Contoh deskripsi manfaat yaitu selain digunakan sebagai tas sehari-hari, noken juga digunakan sebagai alat dalam pemilu. Di dalam petunjuk atau juknis KPU Papua nomor 1 tahun 2013, noken digunakan sebagai kotak suara. Kegiatan yang ketiga adalah menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang pertama, verba. Verba merupakan kata yang menyatakan perbuatan, perilaku, proses, dan keadaan. Yang kedua, nomina. Nomina merupakan jenis kata yang menyatakan nama, tempat, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Yang ketiga, frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja. Unsur pusat frasa verba yaitu kata kerja atau verba. Yang keempat, frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa nomina yaitu kata benda atau nomina. Yang kelima adalah afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar, kata bentukan atau turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan atau turunan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Yang keenam, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang membuat keterangan atau penjelasan atas suatu objek. Objek tersebut dapat berupa benda, orang, proses, atau aktivitas. Yang ketujuh, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang memuat deskripsi atau penjelasan-penjelasan khusus mengenai karakteristik atau ciri-ciri objek. Karakteristik yang disampaikan merupakan karakteristik yang sesuai dengan panca indera. Yang kedelapan, kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau memiliki satu verba. Kalimat simpleks biasanya disebut dengan kalimat tunggal. Yang kesembilan, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, atau memiliki dua verba utama atau lebih. Kalimat kompleks biasanya disebut kalimat majemuk. Kalimat kompleks dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang kegiatan hari ini. Silakan berdiskusi untuk mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, dan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Terima kasih.